Tak jadi beban mereka tu Pak. Beban Pak. Sebenarnya apalagi kini kau Pak dicatat tu Pak. Apalagi rumah gadang tu Pak dakik nasi Pak, menjalang nasi. Kan kalau rumah gadang sebelum nasi tu kan mengancam tu. Angka makan ya, apa ye lu? Dah betul. Sehingga orang takut ambil nasi Pak, kerana rumah gadang sebelum nasi. Harusnya nasi dulu, makan dulu. Kau ada ke kau serahkan. Kalau tak apa-apa lewatlah. Harusnya mereka itu SOP beralik kini Pak. Kau tak Pak. Rumah gadang kau sebelum makan tu mengancam tu Pak. Ya tu. Sehingga ada kawan aku pergi beralik Pak. Jadi keceknya di tampik yang pertama tu makan kanyang Pak. Kanyang. Di tampik kedua, ketiga, kampik tu minum-minum sila Pak. Minum makan pisang cik, minum makan pisang. Baru betul Pak. Di yang pertama 50.000 Ustaz. Terus kanyang makan waknya. Yang kedua, ketiga tinggal 22 selai je. Orang makan lagi minum selai je. Kan lebih babat jadi itu Pak. Hari ni beradik kau pergi bergara, pergi happy-happy awak. Ya kan? Tak jadi beban beradik kau akhirnya pergi ibu. Di kampung Pak, tak tahu begini Pak. Di kampung orang kalau beradik tu makan saja Pak. Ya pada mabak muncung saya beradik tu Pak. Tak ada rumah gadang lah Pak. Dah makan ngoplang ni. Memang gitu beradik tu harusnya. Awak kini tak. Kan? Apalagi Pak dulu nembak buka daki orang ramai tu Pak, diumumkan langsung Pak. Tak kacau tu Pak. Ya kan? Suambo deh Pak kan. Ambo beralik kata apa? Tu bawa 20 kan. Ustaz doktor supaya dadi 20.000. Tak malu ambo depak tu. Tak malu ambo depak tu. Akhirnya ambo tak payah beralik daripada ambo depan malu kan tak payah ambo. Betul. Padahal memang undangan tu wajib hukumnya. Ya. Akhirnya pada so kan gara-garanya terbebani. Tak kalau apa payah beralik malunya. Caknya tak payah pada depan malu kan. Ada beberapa tampik tu Pak langsung diumumkan Pak bagi orang ramai itu. Ayo Pak itulah di situ. Kamu cari depan di media sosial langsung diumumkan. Hari kan malu orang Pak. Ini tak sadar ekonomi orang baik Pak. Kalaupun ekonominya rancak sebanyak tu beralik kan nyusi 1.000 tiap beralik tu. Tiap minggu tu Pak tu. 2 kali seminggu tu. Jumaat Sabtu minggu tu. Tak beda itu tu. Aku ambil rindu seperti dulu. Kalau beralik, awak memang siap berugi awak. Awak berbagi gembira jurang. Tak macam untung kurang lah. Kadang Pak baca catat tu Pak. Ada buku itu Pak. Sianu sekian, sianu sekian. Besok kalau pergi beralik, baca calik lu Pak. Baca sianu ada dulu, calik lu buku tu. Arisan nama itu. Itu yang tak boleh tu Pak. Itulah bergeser Pak. Awak kalau memberi kok. Ya, kerabat dahulukan. Baik kalau kerabat awak beri dahulu, tak ada yang kena awak harap darinya loh Pak. Kita tak berharap apa-apa. Yang kita inginkan hanya pahala dari Allah. Itu makanya Pak kalau kamu memberi sesuatu, carilah kerabat dekat. Itu yang pertama. Tentu dimulai dari istri, orang tua, kayak apa saudara-saudara. Baru agak jauh. Begitu tuh Pak. Ya kalau memberi. Yang kedua soal jadi imam. Jauh gini Pak. Imam itu kata Nabi begini, "Iza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum." Bila telah datang waktu salat, azanlah salah seorang kamu. Lalu falya'umukum aqra'ukum Qur'anan. Hendaklah mengimami siapa yang paling baik bacaan Qur'annya. Itu hadis sahih itu Pak. Jadi sebelum jadi imam tu harus ada uji kelayakan. Siapa di antara yang hadir ini yang bacaannya paling fasih? Nelah ndak bagi gigi jadi imam boleh. Lah jadi ndak fasih baca mikro tu mah. Kalau ndak bagi gigi Pak, sin, sa, sod itu melasui sebab mikro tu. Karena gigi ku alat ucap. Pa, di ujung gigi itu. Sin di bawah gigi mana tu ya sod mabulek lidah ke gigi itu yang tak bagi gigi hanya malah sui sini kau sadole tu apa-apa yang tak bagi gigi le jadi imam je le kecuali salat zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar kan tak bunyi lah Pak sir tak apa Pak. Yang maghrib, yang subuh, yang isya cari yang paling baik bacaan Qur'annya. Makanya Pak tahu diri lah.
Ambo bacaan Quran ambo ndak rancak. Ambo mako ibu ambo sampai hari ko ibu ndak mau mau jadi imam kalau ndak darurat. Ndak ada imam lah baru mau jadi imam. Tapi kok ada imam le alat kenapa? Kadang ambo tahu lidah ambo ko kurang bagus jadi imam. Ambo te ambo ko balatu-latui ibu. Orang Solo kan gitu tuh, 100 200 pitih gitu. Makanya ambo tahu tuh Pak, lidah ambo ko ndak rancak lah Pak. Memang dari dulu lah bawaan itu. Ya. T T itu tak bisa membedakan loh Pak, T melapui saja Pak. Itu tak bagus bacaan nama itu. Makanya mundur kalau jadi imam tu Pak. Tak pandai, tak mengalah kalau jadi imam tu. Karena lidah ambo soalnya. Ya, lambo pelok-pelok ini lidah kau Pak citu ibu bunyi Pak. Kan, misalnya penyolah ada bawa dari sononya tu. Makanya ukur ambo layak nak jadi imam bacaan ambo wadiko Aku oleh rancak bacaan nasihat yang paling banyak hafalannya. Baru saya yang paling dalam ilmunya, saya yang paling dulu Islamnya, hijrahnya kalau dulu, baru kok sama saya tua kok terakhir Pak, tak dulu tua, dan yang paling gaya sih kok ada jadi imam tak betul tu Pak, ya, tua tu paling terakhir. Ada anak SD tapi bacanya rancakannya jadi imam, jangan nampak yang tua jadi imam. Makanya Umar bin Salamah usia 7 tahun jadi imam mengimami orang-orang dewasa. Kenapa? Dia yang paling baik bacaannya. Itu syarat jadi imam itu Pak. Ya, makanya dalam mazhab, saya tahu mazhab Syafi'i, ya, kurang lebih begitu katanya. Kalau ada di belakang makmum yang fasih bacaannya, di depan imam yang tidak fasih, maka salat yang di belakang itu batal. Ambo bacaan ambo rancak Pak. Ambo tak mau jadi imam lah Pak. Jadi imam yang bacanya tak selesai Pak. Ambo batal salat ambo. Kecuali ambo terlambat tiba, lain soal, masbuk. Iko sama-sama tiba. Aku qori kok. Iko bacanya tak selesai Pak. Yang qori ko tak mau jadi imam lo. Baca mako yang qori ko tak sah salatnya. Bermakmum kepada orang yang bacanya tak beres tu. Saking pentingnya syarat jadi imam ko yang paling qori. Aqra'ukum Qur'anan. Begitu. Nah begitu Pak. Silakan Pak. Yang pertama masalah anak yatim tadi. Diskon kan dibagikan untuk anak yatim sekali 3 bulan. Terus anak-anak yang sudah dewasa, ayat yang punya bapak itu masih SMA dan kuliah, kami berikan juga santunan. Itu bermana besar. Terus yang kedua, saya punya cucu yatim. Terus dalam mengurus peninggalan bapaknya itu anak saya dan anak perempuan saya terpaksa menggunakan pengacara untuk untuk pembagian menentukan haknya tadi. Nah, terus kalau anak saya tanya dulu nanti pakai uang hak dia itu untuk biaya pengacara itu apakah itu salah Ustaz? Itu yang kedua. Satu lagi, saya juga Ustaz ini dalam kehidupan saya kalau suatu saat saya menumpang di rumah istri saya ya yang juga kematian suami sekali karena mungkin saya tempat itu apakah saya boleh Ustaz? Karena memang saya sudah menikah lagi, saya sudah istri saya ini apa? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama soal ini anak yatim yang sudah dewasa, yang sudah SMA, kuliah. Yatim itu sebelum baligh. Kalau dia sudah baligh, tidak yatim lagi namanya. Kenapa begitu? Dulu kalau laki-laki baligh dia sudah bekerja, udah nak sekolah dulu Pak. Ini lah pergi ke sawah ke ladang. Perempuan kalau baligh sudah langsung dinikahkan Pak, zaman sisuk situ Pak. Orang menikah umur 9 bagai, umur 10 bagai. Perempuan baligh kok umur 4 balik, umur 3 balik, paling ada yang umur 9 lah baligh tu Mak. Maka dulu kalau perempuan lah baligh dinikahkan, kalau dinikahkan tergantung suami yang lain. Laki-laki kalau lah baligh kerajuk yang lain. Nah kalau kini kan beda dunianya Pak. Kini masih sekolah.
Nak mungkin dia kerajo jadi PT sambil sekolah, tu dari sekolah di pagi sampai sore tu mah. Maka untuk zaman kita sekarang, anak yatim kasihlah sampai dia tamat SMA. Kalau kuliah tidak usah lagi. Kenapa? Dia bisa kuliah sambil bekerja karena badannya sudah besar. Masih banyak yang wajib disantuni di bawah itu, yang kecil-kecil. Karena yang sudah kuliah itu dia sudah dewasa, dia kuliah itu bukan kewajiban lagi, pilihan sifatnya lagi itu. Yang wajib kan sampai SMA, Pak. Ya enggak? Kan pendidikan 12 tahun kan? Yang pendidikan tinggi kan tidak wajib lagi. Dia bisa memilih kuliah di tempat lain, yang kuliahnya mungkin diatur sore atau malam, yang bisa bekerja sambil kuliah. Saran saya yang kuliah tidak usah dikasih. Karena dia bukan yatim lagi. Beko sampai umur 35, beko Pak, S2 nya gila pensiun yatimnya apa dia Pak? S3 nya beko yatimnya apa dia Pak? Jadi bukan pendidikan ukurannya Pak. Ya. Kalau dia kuliah dia bisa tinggal di masjid. Dia bisa jadi garim, dia bisa jadi petugas. Dia bisa dapat uang sambil kuliah. SMA kasih, karena SMA itu kan dari pagi sampai sore tiap hari bilangnya kamu cari, dan dia bisa mengatur jam kuliah, jam pelajaran. Karena sekolah yang mengaturkan bukan dia. Kalau kuliah kan dia bisa mengatur jam kuliah dia. Ya, dia bisa mencari kampus yang bisa ya dia kuliahnya sore atau kuliahnya malam atau kuliahnya Sabtu Minggu. Ya. Nah, makanya yang sudah kuliah tidak usah Pak. Yang SMA ke bawah kasihlah. Kasihlah. Hah? Ya perempuan itu kan sebenarnya kalau sudah sampai masa dewasa dia dinikahkan saja. Ya kalau dia kuliah tidak apa-apa, dia menikah aja sambil kuliah itu apa salahnya? Kan tidak ada larangan kan Pak. Mahasiswi kan tidak ada larangan menikah Pak. Ya nikahkan saja dia sambil kuliah itu. Ya. Jadi dia kuliah tetap nikah, suaminya tanggung jawab. Saran saya laki atau perempuan kalau sudah kuliah tidak usah dikasih. Ya. SMA ke bawah saja kasih Pak. Karena itu konteks yatim balik patokannya. Nah, ini sudah dilonggarkan tuh karena kondisi zaman. Nah, tapi jangan pula sampai ke atas Pak. Iko sampai lasarjana yatimnya baru Pak, ada longgar aja rasanya kan kacau iko tuh. Nah, yang kedua, ini anak yatim punya harta. Lalu ada bantuan pengacara untuk membagi harta. Boleh tak dari harta mereka? Kalau untuk kepentingan dia bapaknya dapat bonus dari tempat dia bekerja, dia bapaknya dari Podomoro, jadi bonus itu akan dikasih bonus yang bertumbuh-tumbuh gitulah kepada keluarganya gitu. Tapi harus pengesahan dulu bahwa memang itu anak dia gitu. Ya kan kalau bapaknya hidup kan tidak anak yatim namanya. Kalau bapaknya yang tinggal, ibunya yang mati kan itu tidak anak yatim. Bapaknya meninggal. Yang bapaknya yang meninggal. Ya, yatim. Lalu harta bapaknya dapat bonus. Dapat bonus yang ya itu kan warisan namanya. Kan dibagi untuk anak-anak. Dibagilah sesuai pembagian warisan. Iya semua untuk anaknya. Apa lagi? Terus kalau ada biaya, masyarakat juga biaya. Oh iya, diambilkan dari harta itu. Bisa ya. Bisa. Yang tidak boleh untuk biaya hidup dia. Dari harta dia itu. Biaya hidup dia itu dari bapak ayahnya atau kakak adik ayahnya. Walinya namanya. Dari harta mereka. Saya walaupun ini adik saya meninggalkan harta yang banyak untuk anaknya, harta itu saya pegang saja, tidak boleh saya pakai untuk biaya hidup dia. Saya harus menyerahkannya utuh ketika dewasa. Biaya hidup dia dari saya, dari harta saya Pak. Tapi kalau untuk administrasi, ini pengurusan harta dia, untuk pengurusan akta notaris itu boleh, pakailah. Tapi bukan kebutuhan namanya itu, kebutuhan hidup dia namanya itu. Ya. Nah yang terakhir, ya, apa menikah dengan janda? Ya Pak bawalah ke rumah Pak. Apa bawa istri Pak ke rumah Pak? Itu Pak situ sekali-sekali. Itu ziarah kunjungan boleh. Ya enggak boleh Pak sebulan menetap di situ. Itu enggak boleh. Apa kalau menikah apa angkut lah istri Pak ke rumah Pak? Tanggung jawab apa? Cuma jangan dapat tinggal di rumah suami itu. Itu rumah anak-anak itu, enggak boleh itu. Isi seperdelapan situ kecuali itu rumah ibu dia bangun. Ya haraponya dia bangun, ada apa tinggal ibu bapak situ loh. Tapi kalau itu warisan keluarga peninggalan ayah suaminya, tidak bisa apa tinggal di situ. Kalau pengen kunjung situ, pengen cari anak segala macam, enggak 2 hari, 2 hari, 3 hari seminggu tuh namanya ziarah. Ziarah itu boleh saja Pak. Itu tidak memanfaatkan namanya tuh Pak. Yang memanfaatkan tuh awak situ, you tinggal mana situ siang malam di situ.
Itu tidak boleh itu. Ya. Ya banyak orang sekarang begitu Pak, menikah ya janda kayu kok motif supaya duit sanang, tinggal jual duit sih kurang di rumah tu lah. Tidak boleh makan harta anak yatim nama tu Pak, haram hukumnya tu, dosa besar tu, hubang kabira namanya tu. Gitu. Itulah Bapak ya, saya setuju nih. Bapak terakhir Pak ya. Jika kamu takut tidak adil terhadap anak yatim. Ya kan begini Pak. Kalau kamu takut tidak berlaku adil kepada anak yatim, nikahilah perempuan lain yang bukan anak yatim. 2, 3, 4. Awal pertama itu gimana? Jadi ada kemungkinan bahwa itu anak yatim itu wali yatimnya bukan hubungan darah. Gitu. Oh, nah, ini maksudnya kita ini kalau ada orang dulu Pak menikah juga anak yatim kok, tujuannya untuk menguasai hartanya. Dulu biasa Pak, perempuan dinikahkan sebelum balik itu biasa. Dalam tradisi Arab, makanya Aisyah menikah umur 6 tahun. Biasa tuh Pak. Juga saya ya. Dulu kan jadi banyak anak yatim yang bapaknya jihad. Nah, teman-teman bapak itu menjadi walinya. Itu yang enggak Pak, enggak. Wali tetap yang darah. Nah, ini menasab, tidak bisa tidak nasab. Nah ini dulu Pak ada orang-orang hendak menikahi anak yatim itu tujuannya menguasai harta anak yatim itu. Karena anak yatim itu Pak boleh dinikahi di usia kecil, nanti digaulinya di usia balik. Nah dia mungkin ingin dapat anak yatimnya segera Pak, ditunggu balik, begitu dinikahi orang lo kan. Nah, maka dia lamarlah anak yatim nih, dengan harapan dia akan dapat harta itu banyak. Nanti setelah balik tinggal ambil saja itu istrinya. Dan boleh menikah. Sekarang dinikahkan Pak, nanti 4 tahun kemudian baru diambil, boleh Pak. Boleh saja begitu. Kan ada juga kita nggak tahu apa ayat. Jadi kalau wali itu kalau dia menjadi wali ayat itu nanti dinikahinya kalau nggak berarti kan wali di sana tuh wali pengurusan. Boleh Pak. Boleh. Ini anak yatim nih Pak, dia tidak punya keluarga Pak. Bapaknya mati, mungkin dia tidak punya saudara laki-laki pula Pak. Dia tinggal sebatang kara Pak. Maka saya kasihan, saya ambil anak yatim itu Pak. Hartanya saya pegang, maka saya walinya, tapi bukan wali nasab. Wali pengurusan sampai dewasa. Bahkan saya boleh menikah dengan dia pula. Mungkin setelah dia dewasa, balik nampak mungkin cantik dia Pak. Harta apanya banyak Pak tinggal dia. Abu nikahinya Pak. Kalau abu tak mungkin berlaku adil dengan harta dia tadi, jangan menikah dengan dia. Bawa ke makan anak yatim Pak. Itu harapunya udah ada tawak. Itu kasus ayat itu Pak. Jadi ini ayat yang ketiga nih bukan menyuruh poligami Pak. Ayat ini konteksnya pemeliharaan anak yatim. Maka nikahilah yang lain 2, 3, 4. Bukan, jangan dipotong, nikahilah perempuan 2, 3, 4. Jangan dipotong di tengah Pak. Baca awalnya tuh. Ya, konteksnya anak yatim itu. Nah, walaupun ada sebagian mengatakan menikah poligami itu dengan janda-janda. Karena yang punya anak yatim itu jando, kira-kira gitu. Jadi Ibu kalau kamu nyuruh Pak menikah, cari janda usia 60 tahun yang anaknya banyak. Ah, gitulah. Jangan gadi-gadi, awak kan sudah Nabi nenggadi cari Pak. Ini jando lah dan banyak anak yatim. Karena konsep poligami itu pengayoman terhadap anak yatim gitu. Baiklah dulu Bapak Ibu ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.